Tapi kira-kira gua sama Mama Utun juga kan pernah lah melewati masa-masa ini. Ya, nggak ada salahnya lu nunggu setahun, 2 tahun, 3 tahun ang. Sampai lu ngeliat dengan mata kepala lu sendiri. Kalaupun akhirnya Fatin sama orang lain. Ya, nantian lu lah. Cuma bisa juga lu nunggu selama itu. Sampai akhirnya Fatin jadi milik lu, Ang. Tapi dibalik itu semua, gak ada salahnya kalau lu coba ke hati yang lain gitu, Ang. Yang lebih masuk juga. Maaf Bang Fang. Saya sudah pasrahkan semuanya sama Allah. Untuk nasib dan takdir saya. Kerja Fatin. Fatin taat sama keputusan orang tua. Karena semoga itu yang terbaik untuk kita semua. Walaupun hal tersebut bisa menyakiti diri sendiri atau menyakiti Bang Faang. Menemani dan menyayangi hingga matahari tak terbit lagi, bahkan bila aku mati bukan berdoa pada ilahi untuk satukan kami di surga. Ya Allah, Mas. Perjalanannya berat banget ya. Fatin sama Mas Faang. Iya, Motun. Allah tuh hebat untuk membuat takdirnya. Masing-masing dari kita punya takdir. Ya Allah, Fatin. Nah ini berapa teh? Itu 50.000. Coba teh lihat yang itu. Oh iya, sebentar Bu. Yang ini Bu? Iya. Dari jauh
Katanya cakep. Jangan dilihat, bahannya biasa aja. Coba teh lihat yang itu deh teh. Masuk teh. Iya. Ini Bu, maaf. Nah ini berapa teh? Itu 80.000 Bu. Soalnya bahannya adem. Bahannya sama aja. Coba teh lihat yang itu teh. Oh iya benar. Iya. Ini Bu. Karena gue bantuin aja ya. Makasih ya, Rek. Silakan Bu. Coba teh lihat yang itu teh. Yang ini? Iya. Kalau ini berapa? Itu ada bandrolnya, Bu. Oh iya. Sama aja kasar juga ini bahannya. Jangan suka nyela barang, Bu. Jadi beli kagak nih? Nggak jadi deh teh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Lain kali kalau cuma pengen ngacak-ngacak doang, beli doakan aja, Bu. Iya, iya baik Pak. Nanti saya antar barangnya ya Pak. Terima kasih. Assalamualaikum. Rek, Ana boleh nitip kios ya? Mau nganter barang dulu ke parkiran. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya jadi gitu, Ang. Minum kopinya dulu, Ang. Iya, kasih Pak. Fatin udah pulang, dijemput. Ya, maaf, Ang. Bukannya gue mau nasihatin lu. Tapi kira-kira gua sama Mama Utun juga kan pernah lah melewati masa-masa ini. Ya, nggak ada salahnya lu nunggu setahun, 2 tahun, 3 tahun, Ang. Sampai lu ngeliat dengan mata kepala lu sendiri. Kalaupun akhirnya Fatin sama orang lain. Ya, penantian lu lah. Cuma bisa juga lu nunggu selama itu. Sampai akhirnya Fatin jadi milik lu, Ang. Tapi dibalik itu semua gak ada salahnya kalau lu coba ke hati yang lain gitu, Ang. Maksud Mas, Indi? Hmm? Tapi Yanti tuh kalau jadi Fatin ya, pasti rasanya tuh berat banget. Ya, kita sih nggak bisa nyalain Fatin juga, Mama Utun. Nah, tapi sih semuanya ada di lu, Ang. Apakah lu akan nungguin Fatin atau lu akan menyelesaikan penantian lu sama Fatin, Ang? Tapi Mas, untuk apa Mas Faang nungguin Fatin? Kalau misalkan kita udah tahu setahun lagi tuh Fatin akan nikah sama Ustadz Zainal. Kan kasihan Mas Faang, Mas. Masa nungguin jodoh orang? Lu masih oke kan, Ang? Ya, Mama Utun, Ang, dan nasihat buat gue juga. Ya mungkin Allah akan kasih hadiah yang luar biasa atas kesabaran lu, Ang. Hadiahnya Fatin. Amin. Amin ya Allah. Bang, Opi, saya duluan ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Assalamualaikum, Bang Opi. Hai Bang Faang. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bang Faang? Halo Bang Faang. Iya, maaf ini. Aku udah siapin semuanya ya. Bang Faang tinggal bilang iya. Maaf Indi, jawaban saya masih tetap sama.
Bang Faang masih tetap berharap sama perempuan itu? Bang Faang sama dia masih sama-sama menunggu takdir? Maafin saya, Indi. Gak usah minta maaf lah Bang, karena aku juga siap menunggu. Kalau Bang Faang dan dia sama-sama masih menunggu, aku juga bisa. Maksudnya? Aku akan sabar menunggu Bang Faang. Kalanglang, gabung sini. Udah, dia nggak usah diajak ajak. Mangga kenal dia. Kayak apa sih Kong? Tuh anak songongnya nggak habis-habis berapa. Pengen banget tuh gibeng sama dia. Nggak ada akhlaknya tuh anak. Lu ngatain melulu, lu sama aja ngedoain dia, alaknya begitu terus. Ya kan, Poy? Iya, emang sebaiknya kita nih maaf nih ya, kudu jaga kata-kata, kudu jaga ucapan. Karena kata dan ucapan itu doa. Bahaya sembarangan ngucap barang kata jadi beneran. Kalau kita ngomong dia kagak ada alak, beneran kagak ada alak, kan kasihan bocah. Ya ini mah ngambil lagi ya. Kita ngobrol-ngobrol santai di sini. Ini kalau gue sih ada kaitannya dengan surat Al-Humazah. Ngomong soal pengumpat, pencela. Wailul likulli humazatil lumazah. Celakalah kata Allah bagi setiap pengumpat dan setiap pencela. Celaka. Bahkan wail itu sebagian ulama mengartikan sebagai sebuah lembah di neraka. Jadi bisa diartikan sebagai celaka atau mendapatkan tempat di lembah neraka yang naudzubillah min dzalik. Wah ini. Dan yang menariknya soal ngumpat dan mencela banyak banget kejadian. Imam Ghazali dalam kitabnya Bidayatul Hidayah. Imam Ghazali itu kira-kira wafat di tahun 1111 Masehi. Berarti udah 1000 tahun yang lalu. Mengisyaratkan tentang hati-hati mengumpat dan mencela walau lewat medsos yang lagi tren sekarang. Status medsos A, status medsos B. Apa kata Imam Ghazali? Fahfadhuma antadriba bihima musliman. Jaga nih kedua tangan dari memukul sesama muslim. Lanjutnya lagi kata Imam Ghazali, au tatanawala bihima malan haraman, atau menggunakan kedua tangan untuk mendapatkan harta yang haram. Au tu'addiya bihima ala ahadin. Au tu'addiya bihima ala ahadin minal khalqi, atau menyakiti sesama makhluk Allah. Au tahuna bihima fi amanatin aw wadi'atin, atau dengan kedua tangan ini kita jadi pengkhianat atas amanah, pengkhianat atas titipan. Apalagi kata Imam Al-Ghazali, au taktuba bihima ma la yajuzu an-nutqu bihi, atau dengan kedua tangan kita menulis apa yang nggak boleh diucapin. Nanti nih menarik setelah ini. Fa innal qalama ahadul lisanain, karena pena atau pulpen adalah salah satu di antara dua lidah. Maksudnya apa? Ada dua lidah. Lidah yang pertama nih, lidah. Lidah yang kedua adalah tangan, pulpen. Dilanjut oleh Imam Al-Ghazali, fahfadil qalama amma yajibu hifdzul lisani anhu, maka tolong jaga tuh pulpen, tolong jaga tuh pena, sebagaimana kita wajib menjaga lisan kita dari kata-kata ngumpat, gibah, nyela, jelek-jelekin orang. Ini yang terjadi di kondisi sekarang. Dan yang menariknya lagi adalah sangat mudah untuk mencari pahala dan dosa di zaman sekarang. Kenapa disebut mudah? Kan hanya dengan jempol kita bisa meraih pahala, dan dengan jempol juga kita bisa meraih dosa. Naudzubillah min dzalik kalau meraih dosa. Nah,
Humazah dan lumazah, ada sebagian ulama mengartikan sebagai humazah itu ngomongin di depan orang, lumazah ngomongin di belakang. Ada sebagian ulama juga yang mengartikan humazah itu adalah dengan ucapan, mengumpat orang atau menjelek-jelekan orang dengan ucapan. Lumazah dengan gestur, dengan kadang naikin alis doang, udah ngumpat atau memicingkan mata, udah jelekin orang. Allahu a'lam bishawab. Ayo sama-sama kita perbaikin. Jangan gampang menilai seseorang. Toh apa yang kita lihat, dia tidur begitu saja, belum tentu kita lebih mulia dari dia. Tetapi mengajak kewajiban, hukumnya tetap wajib. Ditambahin sama Rasul, ini hati-hati. Kullu abdin yub'atsu 'ala ma mata 'alaih. Setiap hamba akan dibangkitkan nanti di hari kebangkitan sesuai dengan kebiasaannya. Kalau kebiasaan tukang ngumpat, ya sudah, nanti akan dibangkitkan dengan umpat. Rumusnya gampang. Rumusnya gampang. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang beriman kepada Allah, barang siapa yang beriman kepada hari akhir, Ismet di mana? Iya, Ayang Ani kesana sekarang ya.